Carlos menatap Tracy. Tracy menganggukkan kepala. Carlos baru pergi mengikuti Lorenzo ke ruang kerja. Ruangan itu bernuansa putih, tampak bersih dan rapi, juga memberi suasana khusus agar dapat menenangkan diri. Lorenzo duduk di depan meja. Ia mengeluarkan sebuah tablet untuk Carlos. Aku telah meneliti perangkat lunak ini begitu lama dan selalu macet di satu bagian. Coba kamu lihat, jika dapat membantuku menyelesaikannya, aku akan memberimu obat penawar. Carlos lekas menerima tablet, membuka dan melihatnya. Ia berkata sambil menaikkan alis, "Mudah sekali." Ia hendak mengotak-atik tetapi tiba-tiba tangannya berhenti. "Jalah, sistem teknologi perangkat lunak ini mirip dengan yang dikembangkan Skywheel. Jika aku membantumu menyelesaikannya, bukankah ini akan menjadi ancaman bagi Skywheel?" "Kamu tahu sistem teknologi ini baru dikembangkan oleh Skywheel?" Lorenzo sangat terkejut. "Tentu saja, aku tahu banyak tentang perangkat lunak teknologi Skywheel. Aku sering membantu papi mengurus masalah kantor." Carlos berbicara dengan spontan, tetapi ia cepat menyadari dirinya keceplosan. "Kamu menahanku di sini, apa karena ingin memanfaatkanku untuk melawan Skywheel?" Bonus tak terduga. Lorenzo menyunggingkan senyuman. "Padahal awalnya aku hanya mengira kamu ini anak cilik yang cerdas. Tapi sekarang aku baru tahu kamu adalah sebuah harta tersembunyi." "Aku tidak akan mengkhianati papiku." Carlos mengenyitkan kening, raut wajahnya sangat tegas. "Jadi, kamu tidak ingin menolongnya?" Lorenzo memandangnya sambil menaikkan alis. "Aku..." Tiba-tiba Carlos dalam kesulitan. Ia menundukkan kepala sangat kebingungan. "Tidak buru-buru, kamu boleh pelan-pelan memikirkannya." Lorenzo melihat jam tangan. "Sekarang aku harus keluar. Kamu baik-baik di rumah." Setelah bicara, ia berdiri pergi. Para pengawal sudah siap di luar. Tracy juga ikut pergi. Hari ini adalah acara pembukaan proyek Ocean Wheel Kota Bunaken. Langkah pertama grup More masuk ke dalam pasar domestik. Ratusan media di dunia menantikannya. "Carlos." Tracy melihat wajah Carlos yang serius. Ia berjongkok memegang pundaknya dan berkata dengan nada rendah, "Jangan cemas. Mami sudah mengutus orang mencari informasi di rumah sakit. Untuk sementara, Carla tidak dalam bahaya." Setelahnya Tracy melihat ke depan. Lorenzo sudah turun ke lantai bawah. Ia berbisik di telinga Carlos, "Setelah hari gelap, Mami akan mencari peluang untuk ke rumah sakit menjenguk Carla. Mami tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya." Iya. Carlos segera memeluk Tracy dan berkata dengan suara serak, "Mami, aku kira kamu sudah tidak peduli pada Carla." "Anak bodoh, kalian semua anak Mami. Bagaimana mungkin Mami tidak peduli pada kalian?" Tracy menahan diri agar tidak sedih. Ia tahu Carla sedang sakit serius. Hatinya sangat cemas, jadi ia telah mengirim orang untuk berhubungan dengan orang rumah sakit secara diam-diam. "Sekarang, Mami mau keluar dulu. Mungkin malaman baru pulang. Jika kamu lapar, minta pelayan buatkan makanan untukmu. Jika lelah tidur di kamar, jangan ke taman belakang, oke?" "Oke." Carlos mengangguk-anggukkan kepala. Ia tahu taman belakang milik pamannya. Tidak adanya ada banyak tanaman langka, juga memelihara beberapa binatang kecil yang aneh. "Mami pergi." Tracy mencium kening Carlos dan buru-buru pergi. Mata Carlos mengantar Tracy pergi. Ia kembali ke kamar dengan lemas. Ia menyadari burung elang sedang beristirahat di atas pohon. Tiba-tiba ia memikirkan sebuah rencana. Ia meniup peluit. Burung elang terbang mendekat dan hinggap di ujung jendela. "Roxy, bantu aku. Kamu pulang ke rumah Wellens dan temukan Roxy kecil."
Carlos berbicara sambil menjelaskan, "Burung beo yang kecil itu, tahu kan? Lalu belikan ini padanya. Ia akan membelikan sesuatu padamu." Sambil bicara, Carlos mengeluarkan secari kertas dan menggoreskan beberapa gambar di atas kertas, termasuk ponselnya, cas ponsel, dan sebuah kotak perak kecil. Burung elang menatapnya dengan diam menunjukkan ia tak paham. Carlos kehilangan kata-kata, ia lanjut menggambar mengajarnya. Sayangnya burung elang sama sekali tidak mempedulikannya, matanya malah menghindar ke arah luar menikmati pemandangan. Carlos agak kecewa, ia menoleh kepala melihat tablet di atas mejanya. Awalnya ia ingin mengoperasikan, tapi begitu ia mengulurkan tangan, ia menarik tangannya kembali. "Salah, ini adalah tablet keluarga Moore." Walaupun teknologi keluarga Moore tidak sebaik Skywheel, tetapi sistem anti pencurian dasar di komputer tetap ada. Jika ia mengotak-atik pasti akan ketahuan. Sekarang hanya bisa menaruh harapan pada burung elang karena burung elang tidak memiliki niat buruk padanya dan bersedia mendengarkan panggilannya, maka sekarang lebih baik mengajarinya dengan baik. Siapa tahu kedepannya burung elang bisa sama seperti burung beo, mendengarkan perintahnya dan dapat berguna baginya. Setelah berpikir demikian, hati Carlos timbul sebuah harapan. Pertama kali grup Moore memasuki pasar domestik langsung berhasil mengambil proyek Oceanville Kota Bunaken. Waktu itu Tracy menggunakan 60 triliun untuk mendapatkan perairan ini. Setelah lebih dari 1 bulan persiapan, hari ini akan diresmikan dan proyek diluncurkan di hadapan 700 media. Acara pembukaan diadakan pukul 2 siang di Hotel Oceanville. Tracy berangkat lebih dulu untuk persiapan. Di perjalanan Tracy terus menatap jendela luar hingga mobil Lorenzo menghilang dalam pandangannya. Ia baru mengalihkan pandangan dan lekas memerintah, "Pergi ke rumah sakit kasih." "Nona Tracy, acara pembukaan segera dimulai. Anda lupakan masalah lain dulu." Naomi buru-buru membujuknya. "Selama acara pembukaan selesai dan lancar, Tuan pasti akan segera kembali ke negara Embron. Hingga nanti, Anda bisa dengan mudah pergi melihat anak. Untuk sekarang, kita harus menahan diri dulu." "Aku sudah bilang, segera pergi ke rumah sakit." Tracy tidak bisa menunggu sedetik pun. Sebelumnya ia sabar, bukan karena tenang, tetapi menunggu di waktu yang tepat untuk bertindak. Carla adalah anaknya, sekarang nyawanya di ambang maut. Proyek dan kekuasaan sama sekali tidak penting baginya. Ia sekarang hanya ingin menyelamatkan anaknya. Naomi dan Paula saling berpandangan, walaupun dalam hati mereka kesulitan, tapi mereka terpaksa mendengar perintah Tracy. Paula lekas memutar arah melesat dengan cepat menuju ke rumah sakit kasih. Tracy menatap ponsel, sekarang sudah pukul 12 lewat 15 menit. Selama bisa cepat, semuanya bisa sempat. Paula menyetir mobil begitu cepat, tetapi Tracy masih mendesaknya. "Cepat sedikit." Pedal gas sudah habis diinjak. Paula sangat cemas. Mereka sekarang harus segera tiba di rumah sakit dan juga menjenguk Carla diam-diam. Ditambah lagi, sebelum pukul 2 siang harus tiba di Oceanville. Waktu sangat mepet. Dengan cepat mobil tiba di sekitar jalan rumah sakit kasih. Tracy memerintah, "Semuanya, tunggu aku di sini. Naomi dan Paula, ikut aku." "Baik." Ketiga orang ini menyelinap masuk dari sisi belakang. Mereka dengan cepat menukar pakaian medis, berpura-pura menjadi perawat medis, lalu menyelinap masuk ke dalam ruang ICU tempat Carla berada. Untung saja sebelumnya Tracy telah menyuap orang rumah sakit dan memeriksa lokasi kamar. Ia juga telah memeriksa rute rumah sakit hingga dapat hemat waktu lebih banyak. Tracy memberi kode mata. Paula bertanggung jawab mengalihkan perhatian pengawal dan suster di pintu. Tracy dan Naomi menyelinap masuk ke dalam kamar. Carla sedang terbaring sekarat di atas ranjang. Wajah yang lembut sedang memucat putih di saat ini. 2 tangannya penuh dengan jarum infus, hidungnya dipasang tabung oksigen, dan di tubuhnya penuh dengan perlengkapan medis yang terpasang.
Carla. Ketika melihat Carla, mata Tracy mulai basah. Ia menutup mulut sambil menangis dengan tubuh gemetar. Ia mengira dirinya sekarang sudah cukup kuat, tetapi ketika melihat adegan ini, hatinya seperti tersayat. Kenapa bisa seperti ini? Semalam masih baik-baik saja. Naomi sedih hingga meneteskan air mata. Carla, Mami tidak akan membiarkanmu kenapa-napa. Tracy memeluk Carla dengan gemetar. Ia mengeluarkan sebotol obat cairan dan memasukkan ke dalam mulut Carla. Nona Tracy, apa yang Anda lakukan? Naomi membelalakan mata. Ini adalah obat penopang hidupmu. Diam. Tracy buru-buru menyuapi Carla agar ia minum lebih banyak. Tetapi Carla baru minum setengah bagian. Sudah ada orang dari luar. Tracy memberi kode mata. Naomi terpaksa pergi mengatasinya. Setelah lebih dari 10 menit, akhirnya Tracy selesai memberi Carla obat carian itu. Lalu ia buru-buru menyimpan botol obat. Tak lupa berbisik di telinga Carla. Carla, jangan takut. Mami pasti melindungimu. Nona, Rian dan pengawal lain kemari. Kita harus segera pergi. Kalau tidak, akan sulit dijelaskan. Naomi buru-buru mengingatkan. Tracy meninggalkan Carla dengan tidak rela. Mereka keluar dari jendela. Berhenti. Hartono mengejar, baru saja hendak menegur. Di saat ini, Paula menoleh kepala melihatnya. Dalam seketika, Hartono langsung mendengarnya. Ia langsung berhenti memanggil. Ada apa? Rian buru-buru lari mendekat. Tidak apa-apa. Hartono segera menjawab. Rian melihat tidak ada yang aneh di kamar, jadi tidak banyak bertanya lagi. Ia hanya berpesan, jaga dengan baik, jangan sampai terjadi masalah. Paham? Ketiga orang itu dengan cepat naik ke mobil. Naomi tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan, Nona Tracy, itu adalah obat penopang hidupmu. Setiap 7 hari sekali, Nona harus minum 1 botol baru bisa menjamin racun di dalam tubuhmu tidak aktif. Sekarang Anda telah menghabiskan 2 botol. Kedepannya harus bagaimana? Apa? Anda menghabiskan 1 botol lagi? Paula tercengang hingga membelalakan matanya. Aku tidak minum, tidak akan mati. Tetapi mereka akan dalam bahaya jika tidak minum. Tracy sangat keras kepala. Selain itu, jika terjadi sesuatu denganku, kakak tidak mungkin mengabaikanku. Nona, Naomi kesal sekali. Tuan sudah bilang, obatnya tinggal ini, tidak ada banyak. Paula panik. Nona menghabiskan 2 botol obat untuk mereka, maka Anda harus bertahan selama 2 minggu. Selama 2 minggu itu, Anda akan merasakan kesakitan luar biasa. Sudahlah. Tracy menyela ucapannya dan memerintah, telepon Hartono. Aku ingin mengetahui situasi di sana. Aku mana punya nomornya. Dalam seketika wajah Paula memerah. Omong kosong. Tracy berkata dengan tak senang, jangan kira aku tidak tahu. Kalian berdua punya hubungan tersembunyi. Paula ingin menyangkal, tetapi ketika melihat tatapan tajam Tracy, ia terpaksa menundukkan kepala mengakui. Sebenarnya hanya menguji keterampilan mobil, tidak berdiskusi hal lain. Kami sangat berhati-hati, tidak berani mengkhianati tuan masing-masing. Tentu saja Nona Tracy percaya padamu. Jika tidak, ia tidak mungkin menutup mata begitu saja. Naomi mencubitnya. Sekarang hanya butuh kamu menanyakan keadaan Carla, tidak termasuk berkhianat. Baiklah. Paula mencoba menelpon Hartono. Setelah beberapa lama telepon baru tersambung, Hartono mengecilkan suaranya dan berkata, Halo. Bocah busuk, bagaimana keadaan Nona Carla? Ketika Paula berbicara dengan Hartono, sikapnya langsung berubah menjadi arogan. Kamu masih bertanya padaku? Tadi hampir saja mengagetkanku. Jika Kak Rian melihat kalian, akan menjadi sebuah kesalahpahaman lagi. Jangan banyak omong kosong.
Tracy merebut ponsel Paula dan bertanya, "Cepat katakan, bagaimana Carla bisa keracunan? Apa kata dokter?" "Nona Tracy." Hartono mendengar suara Tracy lalu lekas bersembunyi di pinggir. "Dokter menemukan bahwa Carla keracunan racun ular yang langka. Racun ini didapatkan melalui makanan, jadi seharusnya diracuni di dalam makanan atau air. Keadaan lebih detail masih dalam pemeriksaan," ucap Hartono. "Kalau begitu, sekarang..." "Hartono, kamu sedang apa?" Tiba-tiba Rian berteriak marah. "Kemari." "Baik." Hartono lekas lari mendekat tetapi tidak menutup telepon. "Kak Rian, ada apa?" "Kamu lekas bawa orang pergi ke kota tua mencari tabib Hansen. Sekarang hanya dia yang mampu menyelamatkan Carla. Thomas sudah mengatur pesawat khusus. Sekarang juga kamu berangkat ke bandara. Cepat." "Baik." Terdengar suara langkah kaki yang buru-buru dari seberang telepon. Lalu terdengar suara Hartono lagi. "Nona Tracy, aku sekarang ingin pergi mencari tabib Hansen. Tidak dapat bicara dengan Anda lagi. Anda jangan cemas, kami akan menyelamatkan Carla." Tabib Hansen, nama ini agak familiar. Tracy merasa ia mengenal orang ini. "Dulu ia pernah menetralkan racun Anda. Kemudian terjadi sesuatu dengan Anda," ucap Hartono berhenti setengah. "Nona Victoria, kenapa Anda kemari?" "Siapa?" "Victoria." Tracy hendak bertanya, Hartono sudah menutup teleponnya ketika mendengar suara dari seberang telepon. Tracy mengenyitkan kening dengan cepat, raut wajahnya sangat rumit. Di saat seperti ini, untuk apa wanita itu datang ke sana? Paula marah. Tidak ada bagian untuknya. "Benar sekali, benar-benar terus menghantui." Naomi berkata dengan tak senang. "Nona Tracy, Anda jangan marah. Sekarang Presiden keracunan. Pasti bukan ia yang menyuruh Victoria ke sana." "Tadi Hartono bilang Carla diracuni melalui makanan." Tracy memicingkan mata lalu bergumam, "2 hari ini Carla selalu berada di sampingku. Bagaimana mungkin bisa diracuni?" "Benar, ini benar-benar sangat aneh." Naomi juga merasa ada yang aneh dari masalah ini. Selain itu, makanan yang dimakan Nona Carla dan 2 tuan muda yang lain sama. Mereka baik-baik saja. Kenapa hanya Nona Carla yang keracunan? Siapa yang meracuni Nona Carla sebenarnya? Paula sama sekali tidak paham. Atau mungkin diracunin di rumah Wellens? Naomi kebingungan. Semalam ketika Nona Carla pergi masih baik-baik saja. Aku dengar dari Hartono, kemarin setelah pulang, Nona Carla tidak makan apa-apa dan juga tidak minum. Begitu pulang langsung tak enak badan. Paula mengenyitkan kening. Selain itu, mereka juga memeriksa restoran Laut Biru. Katanya tidak ditemukan masalah di sana. Benar, Laut Biru. Tracy memicingkan mata. Makanan terakhir Carla adalah restoran Laut Biru. Jika sungguh diracuni melalui makanan, maka pasti diracuni di restoran Laut Biru. Selain itu, restoran... Pikirannya mulai membayangkan sosok Victoria. Entah kenapa, walaupun mereka masih belum punya bukti, tetapi ia mencurigai wanita itu. Paula, Tracy lekas memerintah, "Kamu segera ke restoran Laut Biru. Periksa keseluruhannya. Periksa ulang dengan cermat termasuk CCTV restoran, semuanya selidiki." "Baik." Mobil berhenti di persimpangan depan. Paula meninggalkan mobil dan pergi dengan pengawal lain. Pasukan mobil Tracy lanjut menuju Oceanville. Naomi menenangkannya. "Nona Tracy, Anda jangan cemas. Setelah acara pembukaan selesai, aku akan menemani Anda pergi menjenguk Nona Carla. Paula seharusnya akan menemukan hasil dengan cepat." "Iya."
Tracy menjawab lalu matanya melihat ke arah luar jendela, tatapannya sangat tegas. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi dengan keluargaku. Tidak boleh. Naomi melihat ia yang seperti itu mau tak mau agak khawatir, tetapi juga tidak mengatakan apa-apa, hanya berharap semuanya dapat berjalan dengan lancar. Di saat bersamaan di rumah sakit, Hartono menghalangi Johnson dan Victoria lalu meminta orang memberi tahu Ryan. Ryan buru-buru mendekat dan berkata dengan sungkan, "Maaf, Presi Johnson, Nona Victoria, Tuan Daniel kami tidak ingin berjumpa dengan siapapun. Kami kemari untuk membantu Daniel." Johnson berkata dengan buru-buru, "Bukankah Daniel keracunan? Pengobatan tradisional Victoria sangat luar biasa. Mungkin saja dapat membantu." "Siapa yang memberitahu kalian?" Ryan mengenyitkan kening. Masalah ini adalah rahasia keluarga Wellens. Kenapa mereka bisa tahu? "Aku yang meminta mereka kemari." Terdengar suara Sanjaya. "Paman Sanjaya." Ryan lekas menundukkan kepala dan minggir. "Mereka bukan orang luar," Sanjaya berkata. "Tuan besar selalu percaya dengan ilmu medis Victoria. Sekarang tuan muda dan Carla sakit seperti ini, pengobatan modern tak bisa membantu, maka kita hanya bisa mencoba pengobatan tradisional." "Tapi Ryan, biar aku coba." Victoria berbicara menggunakan bahasa isyarat dengan cemas. "Jarum akupunturku berguna untuk menetralkan racun. Pasti dapat membantu Daniel dan Carla. Aku mohon padamu, biarkan aku mencobanya." Ryan sangat kesulitan. Selama ini telah banyak hal yang terjadi hingga ia mulai mencurigai Victoria. Walaupun belum pasti, tetapi ia tetap harus bersikap waspada terhadapnya.